Assalamualaikum Bu Kurni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Kurni hari ini Bu Kurniawati akan melaksanakan observasi pembelajaran dalam kelas. Sebelum melaksanakan observasi, di sini saya akan melakukan percakapan pra observasi kelas ya. Jadi hari ini Bu Kurni akan melaksanakan observasi untuk mata pelajaran apa Bu? PPKN. Jadi hari ini hari Senin 14 Oktober 2024 PPKN. Kemudian untuk materinya apa Bu? Aturan makan di rumah. Ya. Berarti Bu Kurni di sini akan melakukan observasi kelas mata pelajaran PPKN di kelas 1A dengan materi aturan makan. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Pembelajarannya hari ini peserta didik dapat menyebutkan aturan makan di rumah. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi aturan makan. Selanjutnya peserta didik dapat mengajukan atau mempraktekkan cara makan di rumah dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan aturan makan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama peserta didik dapat menyebutkan aturan makan di rumah. Kemudian yang kedua peserta didik dapat mengidentifikasi aturan makan di rumah. Yang ketiga peserta didik dapat mempraktikkan aturan makan di rumah dan peserta didik dapat menerapkan aturan makan di rumah. Untuk area pengembangan Bu yang hendak Ibu capai apa? Yang ingin saya capai dalam pembelajaran hari ini, siswa mau bertanya Bu, karena kelas 1 itu kan kalau tidak dipaji siswa sulit untuk berbicara, kearifan dalam berdiskusi, terus mengikuti pembelajaran secara fokus Bu. Itu saja yang saya katakan siswa. Berarti yang pertama yang area pengembangannya yang tidak dicapai adalah kemampuan siswa dalam bertanya, kemudian keaktifan siswa dalam berdiskusi, kemudian yang ketiga fokus dalam mengikuti materi. Dari ketiga ini tadi Bu, yang nantinya yang paling difokuskan yang mana? Yang maksudnya yang paling dipilih dari ketiga ini tadi, kemampuan siswa dalam bertanya, keaktifan siswa berdiskusi, fokus dalam mengikuti materi. Maksudnya yang utama, yang dengan pilih itu yang mana? Satu ya Bu? Iya satu. Memancing siswa dalam kemampuan mau bertanya. Berarti ini ya Bu ya, berarti kemampuan siswa dalam bertanya yang akan dikembangkan. Kemudian strategi yang dipersiapkan Bu agar siswa itu mampu bertanya. Strategi yang saya siapkan itu yang pertama saya menyiapkan bahan ajar berupa video pembelajaran. Jadi nanti siswa di situ akan diarahkan untuk menonton video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran tersebut siswa merasa tertarik dengan adanya video pembelajaran tersebut sehingga mereka mau bertanya. Nah, selain bahan ajar berupa video pembelajaran Bu, ada yang lain? Alatnya itu berupa gambar. Terus kita di sini juga mempraktekkan makan Bu. Di situ ada alatnya, piring. Terus mereka juga saya bawa bekal. Saya suruh bawa bekal. Berarti medianya yaitu gambar aturan makan ya Bu ya. Aturan makan, kemudian mempraktikkan untuk cara makan yang benar. Berarti ini tadi ya Bu ya. Jadi yang pertama saya ulangi kembali untuk hari ini Ibu akan
melakukan observasi di mata pelajaran PPKN kelas 1A, kemudian materinya aturan makan di rumah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan aturan makan di rumah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan makan di rumah. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan aturan makan di rumah. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan aturan makan di rumah. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama, kemampuan siswa dalam bertanya. Yang kedua, keaktifan siswa dalam berdiskusi. Yang ketiga, fokus dalam mengikuti materi. Tapi yang lebih ditekankan adalah kemampuan siswa dalam bertanya. Kemudian strategi yang sudah Ibu Kurniawati persiapkan, yang pertama bahan ajar berupa video pembelajaran. Kemudian medianya berupa gambar, aturan makan. Yang ketiga, mempraktikkan untuk cara makan yang benar. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar ya. Itu saja ya Bu, cukup sekian kegiatan pra-observasi yang kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta untuk Kakak memimpin doa yang apa? Siap, berapa diajak ke sini? Teman-teman, mari kita berdoa. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku, tanah darahku.
belajar tentang aturan makan. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tentang aturan makan, kemarin Ibu sudah berpesan bahwa materi yang telah Ibu sampaikan harus dibaca di rumah. Dibaca atau tidak? Dibaca. Nah, selain kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Aturan. Apa itu aturan? Aturan itu tidak boleh dilakukan. Benar atau salah? Benar atau salah? Apa itu aturan? Aturan itu suatu atau segala hal yang harus dikerjakan atau dipatuhi. Itu yang namanya aturan. Siapa yang wajib mematuhi aturan? Siapa yang wajib mematuhi aturan? Kita semuanya ya. Kita semuanya yang wajib mematuhi aturan. Hari ini anak-anak, siapa yang sudah sarapan ketika kita berangkat sekolah tadi? Sudah. Tangan bagus. Ya, sebelum kita menonton video pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan aturan makan di rumah. Kemudian, melalui menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan makan di rumah. Melalui gambar, peserta didik dapat menunjukkan peraturan makan yang ada di rumah.
Yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan kegiatan aturan makan dengan baik dan benar. Nah, marilah sekarang kita saksikan video tentang aturan di rumah. Perhatikan videonya, nanti ada pertanyaannya. Selamat pagi anak-anak. Satu lagi ya. Pergi ke pasar sama ibunya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jika ada ibu yang sakit, ibu doakan semoga sakitnya cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama. Nah, anak-anak, ibu tadi baru selesai sarapan. Anak-anak ibu semua sudah sarapan belum? Wah, alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Ayo tadi sarapan apa saja? Wah, macam. Nah, jadi anak-anak ibu sudah sarapan. Nah, sekarang ibu bertanya lagi. Sebelum sarapan atau makan, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Wah, ada yang berdoa, ada yang mencuci tangan. Benar sekali anak-anak. Nah, biasanya anak-anak kalau sarapan atau makan itu duduk di meja makan atau bisa di mana saja. Stop, jangan jawab dulu. Jadi, kenapa hari ini banyak pertanyaan seputar sarapan dan makan? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang aturan saat makan. Nah, jadi saat makan itu ternyata ada aturannya. Kenapa ada aturan saat makan? Supaya kita itu makan dengan tertib. Nah, dan kita juga harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Coba sekarang anak-anak perhatikan. Pada layar sudah ada dua buah gambar. Kira-kira mana yang sikap yang baik yang dilakukan sebelum makan? Coba kita lihat gambar yang pertama. Anak itu tangannya kotor atau bersih? Iya, kotor. Boleh tidak tangannya kotor itu langsung makan? Tidak boleh. Sebaiknya seperti gambar yang kedua, sebelum makan mencuci tangan. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, sekarang anak pilih mana lagi sikap yang baik saat makan. Ada yang makannya duduk dengan tertib, ada yang berjalan-jalan. Iya, lebih baik makan itu duduk dengan tertib daripada berjalan-jalan, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, sekarang coba kita lihat gambar keluarga Kiki. Wah, keluarga Kiki sangat tertib duduk saat makan, dan mereka juga berdoa sebelum makan. Anak-anak sudah bisa kan doa sebelum makan? Iya, anak-anak ibu pasti sudah berdoa sebelum makan dan sudah hafal dengan doa sebelum makan. Nah, jadi ada beberapa aturan saat makan. Nah, dengarkan ya. Aturan saat makan yang pertama yaitu mencuci tangan dengan bersih. Nah, jangan sampai anak-anak ibu tangannya masih kotor lalu langsung makan, karena nanti kumannya akan cukup termakan dan anak-anak nanti akan jadi sakit perut. Mau tidak sakit perut? Tidak mau kan anak-anak? Nah, karena itu jangan lupa ya selalu rajin mencuci tangan. Kemudian aturan yang kedua yaitu duduk dengan tertib. Jadi anak-anak sekarang biasakan ya apabila makan itu duduk dengan tertib. Kemudian aturan yang ketiga yang paling penting yaitu berdoa sebelum makan, agar apa yang kita makan itu bermanfaat bagi tubuh kita
dan kita menjadi sehat. Aturan yang keempat yaitu makan dengan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri ya. Biasakanlah pakai tangan yang baik yaitu tangan kanan. Nah, aturan yang kelima, makannya jangan tergesa-gesa. Nah, makanya kalau tergesa-gesa nanti anak-anak itu sedap. Jadi pelan-pelan saja, yang penting makanannya dihabiskan. Dan yang terakhir, pesan ibu adalah anak-anak biasakan ya makan makanan yang sehat dan jangan jajan sembarangan agar anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari 5 aturan saat makan. Mulai sekarang anak-anak bisa mempraktekkan aturan saat makan itu di rumah ya. Dan sekarang kita ambil dulu yuk buku tulisnya. Nah, ibu minta anak-anak ibu menuliskan 5 aturan saat makan yang sudah ibu jelaskan tadi. Sudah ya? Tadi kalian sudah menonton video peraturan makan? Sudah. Nah, sekarang ibu jelaskan sedikit, perhatikan. Jadi ada berapa tadi saat aturan makan? Yang pertama kan? Ya, sebelum makan kita wajib mencuci tangan. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Kemudian makan duduk dengan tertib atau tenang. Makan menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah tersebut, kalau kita sudah selesai melakukan 5 hal tersebut, yang paling penting setelah makan kita harus apa kan? Harus cuci tangan. Selain cuci tangan, kita harus membereskan peralatan makan kita. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba untuk memutus sejauh mana kalian memperhatikan pembelajarannya, ibu ingin tanya kepada Sita. Coba sebutkan satu saja aturan kita ketika akan makan. Iya, cuci tangan sebelum makan. Sekarang yang lakinya. Siapa yang ditawarkan yang berani? Apa aturan yang kedua? Tadi berdoa siapa? Iya. Nah, benar ya, cuci tangan kemudian berdoa. Yang lainnya sudah paham? Kalau sudah paham, untuk selanjutnya adalah tugas kalian mengerjakan kelompok untuk memahami tentang aturan makan. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Kalau yang sudah paham tentang peraturan makan, sekarang siapa yang berani mempraktekkan makan di depan kelas? Kalau bekal Sita, ayo bekalnya dikeluarkan. Nanti bekalnya yang lainnya nanti. Sekarang
Satu lagi ya, kalau tadi perempuan sekarang laki-lakinya. Ayo. Fahmi. Siapa yang berani? Itu tadi cara aturan makan yang pertama. Nah, selanjutnya setelah mencuci tangan yang kedua apa tadi? Duduk dengan tertib. Duduk dulu dengan tertib. Nah, setelah duduk dengan tertib, lalu berdoa. Ayo bisa dipraktekkan doa mau makan di mana? Nah, setelah berdoa apa kemudian anak-anak? Makan menggunakan tangan kanan. Ayo Sita, makan menggunakan tangan kanan. Sudah ya. Nah, sekarang Sita sudah makan dengan tertib. Nah, kalau sudah selesai makannya berarti kemudian kita harus bagaimana? Istirahat. Harus membereskan alat makan. Alat makannya dibereskan dulu Sita. Nah, setelah dibereskan, ditutup, kemudian alat makannya kalau sudah dibereskan harus diapakan? Dicuci. Nah, selanjutnya setelah makan tadi kita sudah membereskan meja makan dan peralatannya. Kalau sudah dibereskan, yang selanjutnya adalah kita membersihkan alat makan. Nah, ini cara membersihkan alat makan kita harus mencuci piring, alat makan menggunakan sabun. Nah, ini cara mencuci peralatan makan yang baik dan benar. Joli. Yuda, diperhatikan Yuda. Nah, ini tadi sudah Ibu Guru contohkan cara mencuci peralatan makan. Siapa yang berani mempraktekkan? Aku. Ayo, siapa yang berani? Ayo, sekarang dipraktekkan. Lihatin itu, lihatin. Nanti besok kalau suruh praktek nggak bisa. Kamu bawa enggak? Lihatin, lihatin ya. Heh.
Aku
Nah, ini gambar apa saja? Peserta didik menuliskan aturan dan larangan saat makan sesuai dengan gambar. Jadi gambar yang pertama itu apa? Gambar orang sedang apa? Kamu tulis yang pertama itu gambar berdoa sebelum apa? Terus gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu lagi apa? Gambar yang kedua kelompok anak. Gambar yang kedua. Yo, makan menggunakan berarti ditulis ya di dalam kotaknya itu ya. Terus kelompok yang ketiga ini apa? Mulutnya bergerak. Kalau mulutnya bergerak berarti dia berbicara. Makan sambil bicara. Paham ya? Sudah paham tugasnya? Sudah paham tugasnya? Ayo sekarang kalau sudah paham, masing-masing kelompok yang nulis siapa satu di dalamnya ditulis. Ditulis ya. Nomor satu apa? Ini ditulis yang sini kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Ayo ditulis dikerjakan. Sini di kelompok tulis kelompok tiga. Ayo dikerjakan. Penghapusnya mana dihapus? Doa yang ditulis sudah selesai kan? Coba tulis. Ya, yang kedua gambar apa itu? Ini yang kedua gambar apa itu? Sudah, ngapain nanti tidak bisa ditanya.
Sudah selesai semua? Sudah selesai. Siapa yang berani membacakan hasil diskusinya? Nah, itu kamu pakai Sita maju kita semuanya. Garis, semuanya tinggal. Ayo, sini guys balik. Kami dari kelompok berapa? Ayo. Komunikasi kelompok satu. Ayo. Kami dari kelompok satu. Membacakan hasil diskusinya ya, yang lainnya didengarkan. Ayo, Sinta dibacakan. Ya, dibacakan. Gambar yang pertama apa, Sinta? Berdoa sebelum makan. Terus gambar yang kedua? Makan menggunakan makanan. Yang ketiga? Makan sambil berbicara. Ya. Nah, dari ketiga gambar itu kira-kira yang kalian masih tuliskan itu mana yang merupakan larangan ketika makan? Gambar yang berapa? Gambar yang berapa? Gambar yang berapa? Tiga. Kalau yang gambar nomor 1 sampai nomor 2? Benar. Ya benar, itu gambar ketiga
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Sukarti selaku pengajar praktik PGP Angkatan 11 Kabupaten Mesuji yang saya hormati, kepada Ibu Kurniawati yang saya hormati, di sini saya Desti Wulandari selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mesuji akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan menggunakan pendekatan coaching Bu Murni. Dan sebelum itu perkenalkan, ini adalah Ibu Sri Sukarti selaku pengajar praktik Angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Langsung saja ya Bu ya, di sini akan kita lakukan refleksi hasil observasi yang telah Ibu Purni lakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 di kelas 1A dengan materi PPKN, di mata pelajaran PPKN. Dari hasil observasi yang telah Ibu Kurniawati lakukan kemarin, menurut Ibu Kurni, bagaimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Menurut saya, dari hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin, hasil pembelajarannya sudah mulai mendekati target yang saya targetkan, namun belum maksimal mungkin. Kan kemarin saya menargetkan bahwa di dalam kelas saya itu ingin anak aktif bertanya ya Bu ya. Nah di situ kenapa saya katakan belum maksimal, karena ada beberapa siswa yang masih pasif, tidak mau bertanya ketika dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Bu Purni, hasil pembelajarannya itu sudah mencapai target tetapi belum maksimal karena masih ada beberapa siswa yang pasif. Sedangkan kemarin untuk area pengembangannya adalah tentang keaktifan siswa. Ya. Terus menurut Bu Purni, kan masih banyak siswa yang belum aktif. Apa penyebab dari siswa yang belum aktif tersebut? Menurut saya penyebabnya itu karena tidak semua anak daya tangkapnya sama ya Bu ya. Nah jadi ketika anak yang pasif mungkin dia memang daya tangkapnya harus perlu bimbingan lagi, dan memang dia sosialisasinya untuk berbicara pun dia kurang berani. Jadi mentalnya memang harus kita bangun terlebih dahulu untuk dia mau bertanya. Jadi menurut Bu Purni, penyebab dari siswa kelas 1 yang masih pasif atau belum aktif itu karena tidak semua anak itu mempunyai daya tangkap yang sama. Kemudian sosialisasi anak untuk komunikasi, untuk berbicara itu masih kurang, perlu peningkatan mental anak. Nah, kaitannya dengan mental anak ini di bagian mana Bu yang perlu Bu Purni tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan ketika anak itu ya Bu, ketika anak sedang melakukan proses pembelajaran yang saya mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah di situ kan kemarin saya menampilkan sebuah video. Nah, sebuah video itu memang anak berfokus sama pembelajaran materi yang video saya sampaikan. Nah ketika sudah selesai, anak itu fokus sih sebenarnya pada materi, dia memperhatikan, tapi dia nggak ada mau bertanya. Nah dari situ saya sehingga ragu anaknya itu diamnya itu paham atau tidak paham. Jadi nanti ketika setelah pembelajaran selesai, saya harus memancing anak itu untuk bertanya Bu. Jadi nanti insya Allah ketika ada kesempatan lagi, anak itu akan saya lakukan pendekatan secara mandiri, maksudnya 4 mata. Nah ketika itu saya akan membangun dia supaya dia itu lebih berani lagi untuk mengekspresikan diri, untuk menyampaikan pendapat. Ya, berarti yang untuk mental anak tadi kaitannya ketika anak itu disajikan sebuah video, mereka setelah selesai mereka itu tidak bertanya, itu menjadikan Bu Purni itu ragu. Kemudian Bu Purni memancing untuk melakukan tanya jawab ya, bertanya kepada anak-anak, dan
Kemudian nanti untuk bertanyanya itu nanti bisa mengaktifkan keaktifan siswa. Nah, terus menurut Ibu, kan yang kemarin yang diaktifkan ini tadi kan, keaktifan siswa itu tadi untuk keberanian siswa dalam bertanya, yang terakhir ini tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu dalam hal pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin tentang keaktifan anak bertanya pada waktu pembelajaran yang kemarin itu? Menurut saya keaktifan anak itu ya masih belum 100% ya Bu, karena ada beberapa segelintir siswa yang belum mau bertanya. Nah, nanti ke depannya saya ingin menyajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa itu terpancing dan mau bertanya ketika memang ada pembelajaran yang saya sampaikan yang belum mereka pahami, dengan menyajikan video-video pembelajaran yang interaktif serta menggunakan alat peraga bantu yang memang yang mudah dipahami oleh siswa-siswa kelas 1 dengan dibantu media nyata. Nah, jadi ini tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi kaitannya dengan area yang dikembangkan keaktifan siswa dalam bertanya itu nanti Bu Kurni akan melakukan suatu pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan video interaktif dan ditambah dengan media bantu yang nyata. Nah, menurut Bu Kurni, pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang membuat siswa rasa terpancing, ingin selalu mendapatkan pembelajaran selanjutnya. Nah, dia menganggap pembelajaran itu asik dan tidak ada beban seperti itu. Jadi, kedepannya saya belajar apa lagi ya? Sehingga siswa itu terdorong untuk mencari dan bertanya, besok kita belajar apa lagi yang lebih bagus dari sekarang? Seperti itu yang menurut saya yang bisa menarik stimulus anak sehingga dia selalu ingin belajar dan terus belajar dan berkembang. Seperti itu menurut saya pribadi. Ya, menurut Bu Kurni, jadi pembelajaran yang menarik itu adalah pembelajaran yang mana siswanya itu nanti akan terpancing, siswanya itu aktif, asik, terus tidak ada beban, kemudian membuat mereka itu penasaran, mungkin besok lagi itu Bu Kurni itu akan memberikan pelajaran yang bagaimana lagi yang menantang mereka untuk belajar dalam pembelajaran. Nah, agar pembelajaran siswa ini asik, menarik, langkah-langkah apa yang dapat Ibu lakukan agar pembelajaran ini tadi menarik, pembelajaran di kelas menarik? Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Nah, kemudian didukung dengan media pembelajaran yang menarik, memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti media internet serta alat-alat peraga yang mungkin bisa saya kembangkan terhadap pembelajaran yang akan datang. Selain ini Bu, selain pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memanfaatkan mungkin video-video internet, kemudian media pembelajaran dan alat peraga yang ada lagi Bu untuk strateginya ada lagi? Strategi saya yang pertama membuat suasana belajar yang menyenangkan, kemudian selain menyenangkan juga nyaman bagi siswa dan guru tentunya. Terus melibatkan siswa dalam pembelajaran proyek, menemukan hal-hal baru, serta membuat siswa penasaran dengan pembelajaran yang akan datang tentunya, terus menumbuhkan minat dan bakat siswa yang paling terpenting. Menurut Bu Kurni, strateginya selain tadi melalui pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan internet, media dan alat peraga, Bu Kurni strateginya yang diambil yaitu membuat suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman, kondusif, kemudian melibatkan siswa dalam sebuah proyek dan juga menumbuhkan minat dan bakat. Nah, menurut Bu Kurni, apa yang sudah baik atau yang mau ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Jadi menurut saya tadi dengan menyajikan pembelajaran secara video, tadi kan anak sudah fokus ya Bu pada video pembelajaran tersebut. Nah, kedepannya saya ingin anak itu setelah menyaksikan video pembelajaran yang saya sajikan, anak itu berani mau menyimpulkan apa video yang mereka tonton dengan secara tidak dipaksa.
Jadi dengan sukarela maju ke depan, menjabarkan apa inti dari hasil pembelajaran yang mereka pelajari tadi. Harapan saya ke depan seperti itu. Berarti kedepannya yang mau ditingkatkan itu keinginan Bu Kurni itu agar siswa itu dengan sadar dari dalam dirinya sendiri untuk bisa mengungkapkan dari misalnya video yang telah dipelajari. Nah, dari itu tadi Bu, agar anak itu tadi semakin berani, ada strateginya yang dapat Ibu lakukan mungkin. Strateginya yang pertama kalau menurut saya pribadi Berarti kan keberanian siswa, berani siswa itu berani saya bagaimana? kemakan pendekatan secara individu. Nah, di situ nanti setelah pendekatan individu saya akan memberi dia stimulus bagaimana agar dia supaya berani bangun untuk bertanya ketika dia mencari hal-hal baru yang dia tidak tahu. Jadi dia tidak merasa takut lagi untuk bertanya ke depannya kalau dia membutuhkan bantuan. Kadang-kadang anak kelas 1 itu kalau ingin bertanya saja susah kalau memang tidak dipancing. Jadi kedepannya saya akan melakukan seperti itu, pendekatan secara individu. Ya, dan berarti kedepannya nanti Bu Kurniawati akan melakukan pendekatan individu, kemudian memberikan stimulus agar anak itu nanti dapat berani menunjukkan keberaniannya untuk bertanya. Kemudian harapan dari Bu Kurniawati untuk pembelajaran berikutnya bagaimana Bu? Harapannya? Harapan saya untuk pembelajaran berikutnya, maksudnya harapan untuk saya terhadap siswa gitu ya Bu ya? Iya, harapan saya sendiri. iya. Nah, harapan saya semakin ke depan saya bisa lebih membangun stimulus anak-anak dalam belajar dan menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan secara maksimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi siswa. Ya, berarti Bu Kurni itu berharap nanti pembelajarannya itu dapat membangun stimulus anak sehingga anak itu nanti dapat berani bertanya, kemudian meninggalkan kenangan yang indah, pengalaman ya. Berarti nanti anak itu mendapatkan suatu pengalaman yang menyenangkan, bosan dalam pembelajaran. Kira-kira strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan harapan itu apa Bu? Strateginya yang untuk mewujudkan harapan itu tadi agar anak tidak bosan Ya, tadi. selain didukung media bantu seperti video pembelajaran interaktif, mungkin saya akan lebih memberikan peluang kepada anak agar anak itu merasa dekat dengan kita dan anak itu merasa lebih dipahami oleh kita, sehingga kalau ada masalah yang timbul dari anak-anak yang disampaikan mereka kepada kita, jadi mereka merasa saya diperhatikan seperti itu dan kita memberikan imbal balik terhadap permasalahan yang dia sedang hadapi. Jadi yang akan Ibu lakukan itu dalam mewujudkan harapan tadi adalah selain menggunakan media interaktif, Ibu akan memberikan suatu peluang atau kesempatan kepada anak untuk meluapkan perasaannya itu sehingga anak itu nanti merasa diperhatikan ya. Kemudian memberikan umpan baliknya. Terus kira-kira Bu, dari untuk mewujudkan harapan tadi Bu Kurni membutuhkan dukungan apa saja agar harapan tersebut itu dapat berhasil? Tentunya selain dukungan moral dari rekan-rekan guru juga, terus fasilitas dari sekolah, mungkin juga kolaborasi antara teman rekan sejawat. Nah, nanti kan kalau seumpamanya saya menghadapi suatu hal, kemungkinan besar saya akan berdiskusi dengan teman rekan sejawat. Nah, di situ saya akan sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Selain itu, yang terpenting itu tadi media internet untuk mengembangkan hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, berarti dukungannya menurut Bu Kurni tadi yang dibutuhkan adalah dukungan moral, kemudian fasilitas sekolah yang memadai, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Jika ada permasalahan itu dapat didiskusikan melalui
kombel lah ya Bu ya, kemudian media internet. Ya, ini tadi adalah dukungan yang diperlukan oleh Ibu Uni. Nah, dari hasil pembicaraan ini tadi Bu, itu tadi ya Bu, berarti dalam pembicaraan kita ini tadi, pasca observasi ini tadi, Bu Kurni sudah apa itu bisa menemukan identifikasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Silahkan Bu Kurni paparkan mungkin apa hasil pembicaraan kita bagaimana gitu. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, untuk diri saya sendiri setelah melakukan observasi itu menambah banyak wawasan yang tadinya pembelajaran saya sifatnya memang kebanyakan saya dalam pembelajaran itu saya yang banyak berbicara, memancing stimulus anak itu untuk berbicara itu memang susah. Jadi ketika itu saya terus berbicara. Ketika kemarin setelah melakukan pembelajaran subdiversiasi tadi, nah dengan melakukan sebelumnya Prabulu sama Bu SD, di situ saya mendapatkan beberapa masukan. Ternyata dalam pembelajaran itu bukan hanya guru saja yang harus aktif, seperti itu. Jadi ada bagiannya guru itu hanya memancing agar siswa lebih aktif dalam belajar. Jadi di situ dapat saya simpulkan, saya dapat pembelajaran sedikit demi sedikit dan saya sudah mulai melakukannya. Dan kesimpulan saya, kegiatan seperti ini memang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Kedepannya insya Allah saya ingin mengembangkan pembelajaran saya lebih baik lagi dan nampaknya kepada siswa itu paling tidak meningkat dari pembelajaran yang kemarin. Dan menghilangkan kesan tentunya bagi anak-anak yang merasa bosan, karena kan anak-anak itu kalau suruh belajar bosan gitu. Jadi intinya nanti kedepannya saya akan berusaha menghilangkan rasa sedikit demi sedikit, mungkin itu susah Bu, tapi insya Allah saya akan berusaha menghilangkan sedikit demi sedikit kebosanan anak-anak dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Jadi sudah Ibu paparkan ya, dengan kegiatan kita seperti ini itu dapat menambah wawasan, kemudian dapat mengembangkan pembelajaran sehingga pembelajaran nanti di kelas itu semakin menarik. Jadi kita sebagai seorang guru itu menjadi fasilitator, memfasilitasi anak-anak, bukan anak-anak yang harus mengikuti kita, tapi kita hanya memfasilitasi anak-anak agar minat dan bakatnya itu dapat berkembang. Nah, adapun Bu, ini saya sampaikan saja untuk menambah wawasan pengalaman Bu Kurni untuk hasil observasi pembelajaran kemarin yang ada di kelas. Ini sudah saya simpulkan. Untuk kemarin kan area pengembangannya adalah keaktifan siswa dalam bertanya, kemudian fokus untuk siswa dalam mengikuti pembelajaran, karena yang namanya kelas 1 itu anaknya itu masih aktif semua ya Bu, aktif bergerak semua. Jadi di sini Bu Kurni strategi yang dilakukan untuk mengembangkan area tadi, yang pertama yaitu Bu Kurni menggunakan diferensiasi konten. Ini dapat terlihat dari pengamatan kemarin, yaitu Bu Kurni sudah menggunakan video pembelajaran dalam menyampaikan materi. Kemudian Bu Kurni juga sudah mengajak anak-anak untuk nyanyi menggunakan lagu agar anak-anak itu mengingat materi, mengingat aturan makan itu dengan mudah. Kemudian diferensiasi, Bu Kurni juga menggunakan diferensiasi proses, membuat yang mana membuat LKPD. Kemudian dalam proses itu siswa melakukan diskusi, menyelesaikan LKPD, kemudian guru melakukan tanya jawab untuk memancing keaktifan siswa, kemudian guru membagikan LKPD dan menyimpulkan hasil diskusi pada waktu itu, serta memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan presentasi. Kemudian diferensiasi produk Bu Kurni juga sudah melakukan, yaitu Bu Kurni sudah menyiapkan 3 penilaian yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Kemarin kan ada yang pilihan ganda, ada yang mencocokkan dan menggunting tinggal menempel. Ya. Kemudian di situ Bu Kurni juga sudah mengintegrasikan budaya positif dan KSE, itu sosial emosional. Budaya positif yang dilakukan, Bu Kurni sudah membuat kesepakatan
dengan siswa itu sebelum belajar ya, membuat kesepakatan anak-anak. Ini kesepakatannya bagaimana jika ada guru yang berbicara di depan, itu sudah ditawarkan ya anak-anak, diam Bu, diam gitu. Kemudian Bu Kurni juga mempersilahkan siswa untuk memimpin doa dengan kesadaran mereka tanpa harus ditunjuk siapa yang memimpin berdoa. Kalau menurut saya sih Bu Kurni sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi budaya positif dan KSE. Nah, untuk kedepannya harapannya semoga kita ya sampeyan ya saya itu dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajarnya ke depannya. Ya, itu Bu. Terus disimpulkan. Bu, kesimpulannya dari sini. Jangan panjang-panjang, kesimpulannya dari yang bersama oleh Bu Esti tanya-tanya kan Bu. Ini kan yang menyimpulkan. Simpulan masalah wawancara ini tadi. Iya, oh iya. Jadi bukan yang kemarin. Bukannya kemarin. Jadi Kesimpulan untuk hari ini, kesimpulannya di sini ada beberapa. Kalau kesimpulan menurut saya tadi dalam pembahasan ini ada beberapa tadi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran untuk kedepannya, yaitu tadi mencari pembelajaran interaktif, terus saya dukung bagi saya untuk itu menemukan pembelajaran yang menarik bagi siswa, terus menumbuhkan stimulus anak untuk berani bertanya dan memberikan rasa aman, nyaman ketika anak itu ada masalah dan mau untuk terbuka kepada saya tentunya sebagai gurunya dan mau bersinergi yang lebih baik lagi antara guru dan murid. terima kasih ya Bu Kurni sudah kita laksanakan. Ini Bu Kurni sudah menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching pada pasca observasi hari ini. Demikianlah yang saya berterima kasih. Kemudian jika saya tadi dalam memandu coaching itu terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga nanti Bu Kurni dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan kemudian kabari saya, maksudnya kita berkolaborasi ya, kita berkolaborasi bagaimana kita nanti dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Cukup sekian Bu Kurni, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Esti atas bimbingannya serta bantuannya dalam melaksanakan proses simulasi pembelajaran. Terima kasih sama-sama. Boleh saya kasih lanjut ya? Iya. Ini Bu Esti dalam menangani pembelajaran CKP ya Bu Kurni ya. Jadi beliau ini sedang melaksanakan tugas kaitannya dengan tuntutan LMS untuk mempraktikkan supervisi dengan berbagai coaching. Dan Bu Esti sudah baik melaksanakan prinsip coaching di mana antara Bu Esti dengan Bu Kurni ini adalah mitra. Jadi Bu Esti tidak menggurui sama sekali. Ya, tidak menggurui sama sekali. Di sini Bu Esti memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Kurni sendiri untuk menemukan saya harus mempelajari lagi pikir kreatif supaya anak-anak aktif dalam bertanya dan sebagainya tadi. Itu berasal dari Kurni sendiri. Dan kemudian kesimpulan juga kapan akan dilakukan, mungkin ditambahkan dari kapan. Jadi setelah pembelajaran mungkin apa semester besok, apa kapan ya. Jadi itu kapan mulainya. Mungkin itu saja untuk Bu Estinya ya. Untuk Bu Estinya sudah tanyakan. Terus untuk Bu Kurninya sudah mulai bisa menyambung dengan apa yang ditanyakan. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Esti adalah pertanyaan yang terbuka, sehingga dapat menggali apa yang ada di pikirannya Bu Kurni untuk bagaimana mengaktifkan siswa untuk berani bertanya dengan adanya pemutaran video. Jadi yang disampaikan Bu Kurni tadi mudah-mudahan apa yang ditemukan saya harus seperti ini tadi bisa. Ini merupakan kalibrasi ya. Karena apa? Percakapan
sudah ada sebelumnya, tinggal mau ditingkatkan. Dan saya rasa untuk percakapan coaching, supervisi berbasis coaching dengan berpikir coaching tadi sudah dilaksanakan dengan baik refleksi. Mungkin perlu latihan saja saja bahwa tujuan dari awal itu berasal dari Bu Koni, tujuannya apa tujuannya dari Bu Koni. Terus kemudian kesimpulan juga diambil oleh Bu Koni yang menyampaikan kesimpulan. Kalau puisi sebagai coach hanya mengkonfirmasi, merangkum, itu sudah dilakukan juga oleh Besti, merangkum dari apa yang disampaikan oleh Bu Koni. Itu mungkin dari saya menurutnya, dan semoga ini berhasil bisa menambah kualitas pembelajaran anak-anak di kelas 1, terutama yang masih malu-malu untuk aktif bertanya. Bisa aja sih tambah dari saya. Ya, terima kasih ya Bu atas umpan baliknya. Semoga dengan umpan balik ini tadi saya dapat memahami, maksudnya lebih memahami lagi proses coaching tentang prinsip, kemudian alurnya tadi. Nah mungkin kan ada yang masih tertinggal gitu, jadi besok saya perlu berlatih lagi, lebih konsisten lagi dalam melakukan coaching ini. Ya, yang pasti Bu Esi sudah membuka pertanyaan itu dan bisa merangkum terus kemudian mengkonfirmasi, itu sudah luar biasa. Ya, karena sebagai pendengar yang sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan